Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu. Ini tanggal 5 Oktober 2022, hampir jam 3 sore di bagian barat. Pasar sudah hampir tutup ya, bursa sudah hampir tutup. Saya mau catat sedikit mengenai gerakan saya hari ini. Yang pertama, kembali BRMS. Kemarin saya sudah bahas berkali-kali. Hari ini saya memutuskan untuk menjual lot simpanan saya sebagian. Jadi saya punya lot simpanan sebetulnya 6.000 lot yang akan saya biarkan saja. Ya, untuk jangka panjang, tetapi melihat pergerakan hari ini saya memutuskan untuk menjual dulu 2.000 lot ini tadi di harga 170, dengan harapan siapa tahu nanti harga turun lagi dan saya bisa beli kembali sehingga saya tetap punya simpanan 6.000 lot. Hal seperti ini sebagai joke ya, saya sebut rental. Jadi barang yang sebenarnya saya mau simpan jangka panjang, tapi karena situasinya menarik, harganya menurut saya untuk saat itu baik, saya jual dulu. Nanti kalau harga turun, saya beli kembali. Jadi ini saya berharap harga akan turun lagi. Saya akan kembali membeli yang 2.000 lot ini. Nah, kenapa saya memperkirakan ini harga akan turun lagi? Kita lihat. Sebenarnya sederhana sekali alasannya. Ini tadi saya lihat bid dan offer. Ya, ternyata pada harga 170-an sudah banyak yang jualan. Ya, jadi disiram terus kelihatan dari tabel bid and offernya. Jadi saya putuskan untuk kemudian juga jualan 170 tadi. Ini kalau kita lihat ya, volume besar hari ini, tapi volume besar ini tidak mampu mengangkat harga. Kemarin kan sudah naik lumayan ya, 15%, tapi hari ini rupanya dengan volume yang lebih besar, ternyata harga tidak berhasil naik ke atas lebih jauh. Artinya apa? Artinya banyak orang memanfaatkan kesempatan ini untuk jualan, ambil profit. Nah, jadi saya ikutan lah ya. Walaupun lot jangka panjang, kadang-kadang memang ini saya lakukan dan saya sebut ini dipinjamkan atau direntalkan. Siapa tahu besok turun lagi ya, sementara ya saya bisa ambil kembali lot rentalan ini. Ya itu saja alasannya. Kadang-kadang saya mau melakukan hal seperti ini karena ini kenaikannya sudah cukup tinggi ya. Jadi saya pikir banyak orang akan mengambil kesempatan untuk jualan. Kemarin kan naik 15%, hari ini naik 7%-an ya, saya kira. Ya, 170 ya, sekitar 7% mungkin ya. Saya tidak perhatikan tadi, kita lihat sebentar. Empat persen ya, tadi karena 170 saya sudah sempat naik lebih tinggi ya. Kalau sekarang tuh 4,4%. Jadi tadi sempat naik sampai 7%. Jadi saya pikir sudah di atas 20% yang kalau digabungkan dengan yang kemarin, saya kira banyak orang akan ambil profitnya. Jadi saya ikutan. Ya, kita lihat lagi nanti apakah harga akan turun besok. Kalau tidak turun lagi ya sudah, berarti lot simpanan saya berkurang.
dari 6.000 menjadi 4.000. Tak apa-apa juga, cukup juga jumlah 4.000, saya kira cukup ya untuk jangka panjang kalau memang tidak bisa diambil lagi. Demikian untuk BRMS. Nah, selain itu saya juga tadi membeli. Nah, kalau ini membeli ya. Ini Pakuwon Jati, Pawon, sedikit saja, 200 lot, harga 454. Juga saya beli sedikit MDKA, 4020. Ini sedikit karena saya pikir ini untuk mulai saja dulu. Kenapa saya lakukan itu? Alasannya semata-mata grafik. Ya, Pakuwon saya tidak mengikuti perkembangan bisnisnya, tapi ya ini bisnis yang sudah lama ya, jadi saya rasa nggak apa-apa lah, saya lihat grafik saja asal yang banyak-banyak. Nah, ini kita lihat sekarang bahwa saat ini berada di kurang lebih sudah mulai di harga bawah ya. Kalau kita lihat mulai dari bulan Maret ini, mulai dari awal tahun lah, sudah berada di kisaran bawah. Jadi saya pikir saya mulai masuk dulu. Sebelumnya saya tidak punya, saya sudah lama tidak punya Pakuwon Jati. Kali ini saya coba, dan kalau turun lagi saya akan cicil tambah lagi. Kalau kita lihat jangka panjang ya, memang Pakuwon itu seperti apa namanya, naik turun saja ya di sekitar ini. Jadi kalau bisa dimanfaatkan ya lumayan ya. Dari ini kan puncaknya ada di 500-an ya, di atas 500. Ini sekarang 450 ya, 100 perak. Lumayan tuh, 20%. Jadi kalau bisa bermain di sini saja lumayan ya. Ini sejak tahun 2020 ya begini aja dia nih, yes. Naik turun. Jadi saya coba cari peruntungan di Pakuwon Jati, tapi baru sedikit karena suasana ekonomi yang masih suram ya. Tahun depan kata Pak Jokowi gelap dan sebagainya, jadi saya nggak beranilah banyak-banyak. Saat ini porsi cash saya masih lebih besar daripada porsi saham saya. Demikian juga untuk MDKA. Alasannya juga cuma grafis, saya tidak melihat alasan bisnisnya, perkembangan perusahaan dan lain-lain. Harga emas juga saya tidak lihat, saya hanya melihat grafis saja. Karena sudah di bawah juga ya. Nah, ini sudah di bawah juga. Jadi ya saya berharap lah kalau turun tidak banyak lagi. Di sini pernah turun tapi tidak jauh, tidak segera balik lagi. Itu saja alasannya. Kalau kita lihat pakai lihatannya MDKA sudah di bawah biru. Ya siapa tahu lah. Ini udah ada tren naik sedikit ya. Jadi karena ini memang hanya keputusan grafis, saya tidak berani banyak-banyak. Saya tidak punya visi MDKA ini nanti akan bagaimana, karena sangat tergantung kepada harga emas dan lain-lain. Demikian itu saja kali ini, Bapak Ibu. Catatan buat saya bagikan, barangkali ada gunanya juga buat Bapak Ibu. Terima kasih, selamat siang. Ini maaf kalau berisik karena ada di kafe ini. Terima kasih.